Himalkom itu adalah sebuah organisasi. Nah, kalau di himpunan mahasiswa itu kita lebih cenderung bebas. Alhamdulillah di tahun ini Ilkom tuh kemarin yang daftar lebih kurangnya stabilisasi dari advokasi dan politik. Karena advokasi Pernah debat panas nggak di rapat internal? 5.0 tentunya butuh yang namanya optimalisasi daripada media dan publikasi. Saya wajah dari Himalkom di mereka tuh. Karena tentunya untuk menjadi seorang pemimpin itu FMIPA, halo Ilkomers, selamat datang di podcast perdana dari Dinas Informasi dan Komunikasi Himalkom FMIPA Universitas Riau. Halo, saya Kaila Aulianisa dan Adi Dwi Kurniawan. Asik, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih tentang organisasi yang jadi rumah bagi para mahasiswa di ilmu komputer. Ya, di ilmu komputer, betul. Pada podcast hari ini kita bakal mengusung tema yaitu Beyond the Code, Exploring the People and Purpose Behind Himalkom. Tangan dulu dong. Nah, di episode pertama ini kita bakal kenalan lebih dekat sih dengan Himalkom itu apa sih, ngapain aja, dan kamu harus tahu bahkan kita nih bisa bergabung ke Himalkom. Yes. Nah, dan ternyata aku nggak sendirian ternyata ya. Kukira sendirian. Rupanya ada pasangannya, asik. Oh iya, pasangan. Nah, kamu pasanganku ya? Bukan. Maksudnya di sini nggak sendirian ini ada narasumber hebat kita dari orang paling pertama di Himalkom. Oh, betul. Ya, nomor di depan satu loh, bukan nomor yang pertama. Ya. Nomor satu. Jadi tepat di depan kita, Kak. Iya. Jadi hari ini udah ada saudara Zaki Fabrian sebagai Bupati Himalkom FMIPA Unri 2005. Halo Pak Bupati, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi abis ngapain aja nih sebelum kesini, Pak Bupati? Nah, dari tadi pertama tuh kelas tentunya. Kan kita sekelas juga nih kan. Oh iya. Ketahuan lagi. Sempat ngobrol-ngobrol dulu. Oh, kalian sekelas? Iya. Sekelas. Kok bisa? Karena kelas yang di MI itu di semester 4 nih ada yang kelas umum. Oh. Dan kebetulan satu kelas sama gitu. Adi. Jadi emang menyempatkan lah kita alhamdulillah bisa hadir di acara podcast perdana kita, yaitu podcast with Ilkom. Oke. Keren. Mungkin langsung aja lah, Kak. Gimana? Ya, pertama nih kami boleh nggak nanya nih sama bupatinya? Nanya apa tuh? Perkenalan dulu lah Bupati. Oke, sebelumnya perkenalkan kawan-kawan, nama aku Muhammad Zaki Febrian dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 2023. Alhamdulillah tahun ini aku diamanahkan menjadi Bupati Mahasiswa Himalkom di tahun 2025. Wis, keren banget. Siapa yang nyangka? Keren. Pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih Himalkom menurut pandangan pribadi Bupati? Himalkom ya? Ya. Kalau dari pandangan, nih dari kaca luar dulu ya. Kalau dari Himalkom itu adalah sebuah organisasi ataupun wadah daripada mahasiswa aktif yang ada di jurusan ilmu komputer, terutama di FMIPA Universitas Riau. Tempat penyerapan aspirasi baik akademik maupun non akademik yang ada di Himalkom FMIPA Universitas Riau. Kalau dari pandanganku pribadi, Himalkom adalah sebuah rumah. Tentunya tempat kita berproses pertama dari kita gerbang masuknya kuliah. Kan tentu berbeda tuh dari sekolah kan ke kuliah, ada perbedaan. Nah, di Himalkom sendiri itu adalah tempat berproses terbaik menurut aku sejauh ini. Yes. Okay. Jadi ibarat Jauh berkembang ya semenjak masuk Himalkom, terus jadi bupati lagi. Sebelum jadi bupati sempat jadi apa-apa aja nih organisasinya atau kira apa tuh? Ini organisasinya di kuliah atau di mana? Boleh di kuliah, boleh di luar, boleh juga. Banyak nih kayaknya. Iya, keren juga nih bupati dia. Aku pertama di sekolah menengah pertama itu di SMP N2 Pekanbaru itu menjadi ketua OSIS-nya, ketua OSIS di SMP N2 Pekanbaru. Udah biasa ya. Nah, Memimpin. ketika masuk ke SMKN 1 Pekanbaru itu aku menjadi MPK-nya, MPK daripada OSIS SMKN 1 Pekanbaru. Ketika masuk ke gerbang perkuliahan itu langsung join ke Hima. Hima itu menjadi kepala biro pengkajian dinas advokasi di Himalkom biro ya. di tahun lalu.
Dan di tahun ini alhamdulillah menjadi bupati mahasiswa, terpilih menjadi bupati mahasiswa. Jadi keren track record pemimpinnya tuh luar biasa hebat ya. Udah pernah jadi ketua OSIS, MPK lagi. kan. Waduh. Emang GG. mantap. Iya, GG. Lanjut ya, menurut Bupati nih, apa peran penting Himalkom di lingkungan FMIPA? Kalau peran penting Himalkom di FMIPA sendiri itu tentunya peran penting sangat besar. Karena hari ini kawan-kawan yang ingin berproses tentunya memiliki sebuah wadah lah untuk kita kawan-kawan berproses kan. Apalagi kawan-kawan yang memang tidak pernah ikut organisasi di lingkungan perkuliahan sekolah gitu kan. Jadi ketika masuk perkuliahan tentunya akan diuji coba dengan yang namanya pengkaderan nantinya. Iya, Nah pengkaderan sendiri itu biasanya yang mentajak adalah sebuah organisasi. Dan kalau di FMIPA sendiri itu dari jurusan ilmu komputer terutama itu yang mewadahi adalah Himalkom. Jadi peran penting Himalkom di FMIPA Unri itu sangat penting karena dia bisa menjadi ujung tombak daripada mahasiswa aktif yang ada di jurusan ilmu komputer yang ada di FMIPA. Betul. Keren juga. Berarti emang kira-kira perbedaan dari organisasi kan tadi Kak udah pernah di pemimpin dari sekolah itu kan. Sekarang jadi orang pertama di Hima gitu kan. Kira-kira berbedanya gimana tuh Bang? Perbedaan antara sekolah dengan Di perkuliahan gitu. Kalau di sekolah tentunya apapun yang kita lakukan di sekolahan baik dari SMK maupun SMP itu langsung diawasi dan diarahkan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah. Apapun Diawasi prokernya guru, diawasi ya. oleh guru. Jadi apapun prokernya itu permintaan biasanya dari guru kan. Kita pun kalaupun misalnya mau ngadain sebuah kegiatan itu tentunya harus mendapatkan izin dari guru. Nah kalau di himpunan mahasiswa itu kita lebih cenderung bebas. Jadi kita mau berekspresi dan segala macamnya, membuat proker segala macamnya itu bebas, namun tetap dilandaskan dengan SOP yang ada di perkuliahan. Betul. Jadi di segmen selanjutnya nih langsung saja kita ya. Kita bakal kulik-kulik lebih dalam lah, lebih masuk ke palung ya. Palung ya bahasanya. Apa tuh arti palung tuh di? Palung boleh tahu? terdalam. Oh. Jadi kita pengen tahu lah cerita langsung dari apa? Dari orang nomor satu di Himalkom FMIPA Iya, Universitas betul, Riau. nomor satu. Nah jadi langsung aja kita mulai sesi tanya jawab tapi tanya serius tapi santai. Boleh. Serius-serius tapi santai juga. Wes, boleh. Boleh kali. Bareng Bupati Himalkom. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaannya nih lebih ke masuk lagi lah. Ya. Jadi kan kayak masih latar belakangnya aja langsung kita Iya. masuk ke ibarat masih ketuk rumah tadi sekarang masuk rumah. Udah masuk rumah. Kita Udah tutup masuk rumah. pintunya dulu. Iya, tutup pintunya dulu. Jangan lupa tutup ya. Nah, jadi pertanyaannya Bang, Iya. apa visi dan misi Himalkom di periode kepungkasan sekarang? Visi dan misi. Hafal kan Bob? Hafal. Oh, hafal. Kalau Apalah. mungkin awal. Kiranya Kalau hafal. visi dan misi dari Himalkom di tahun ini adalah tentunya kalau visi kita adalah ingin menjadikan Himalkom ini menjadi pionir baik dari segi eksternal maupun internal di organisasi di lingkungan FMIPA. Kita terkhusus di lingkungan FMIPA terlebih dahulu kan. Oh iya. Nah, adapun misi yang membantu daripada misi kita tadi, visi kita tadi adalah yang pertama tentunya untuk meningkatkan menjadi pionir kita butuh SDM yang terbaik kan. Jadi kita melakukan peningkatan daripada segi SDM yang ada di mahasiswa jurusan. Yang kedua adalah peningkatan daripada segi program kerja. Nah, ketika kita ingin menjadi pionir, tentunya kita harus berkolaborasi dengan Hima yang ada di lingkungan FMIPA. Oleh karena itu, dari kami sendiri bakal mengoptimalisasi untuk program kerja kita nih. Jika ada yang senior dengan jurusan lain, maka kita akan mengambil kerjasama dengan mereka. Mantap. Selanjutnya, Misi. tentu Itu tadi visi atau misi? misi. Oh, misi. Nah, misi. Kalau yang visinya? visinya tadi itu menjadi pionir daripada organisasi yang ada di FMIPA. Iya. Jadi ini selain menciptakan mahasiswa yang lebih keren itu kan. Jadi bekerja sama dengan yang lainnya juga. Itu bekerjasama penting. menurut aku keren kali di situ. Keren Jadi ya, kayak- keren ya di. Keren kali. Jadi nanti mahasiswa SNBT itu kalau masuk Himalkom, terjamin lah nggak sih? Terjamin lah. Iya, eksternal terjamin, Iya. internal terjamin kan. Siapa sih yang nggak mau masuk Himalkom? Betul. Harusnya gitu kan. Oke. Kayak kita lah. Iya. Adi kenapa bisa mau masuk Himalkom? Ya karena ini. Oh, Terus boleh masuk. lanjut ke yang ketiga itu tentunya kita butuh yang namanya stabilisasi dari advokasi dan politik. Karena advokasi sendiri kan kita mewadahi aspirasi dan segala permasalahan yang ada di kawan-kawan jurusan baik dari akademik maupun non akademik kita wadahi.
Yang terakhir tentunya ini optimalisasi publikasi dan media. Nah, kita hari ini kawan-kawan di era 5.0 tentunya butuh yang namanya optimalisasi daripada media dan publikasi. Oleh karena itu, dari Himalcom sendiri itu terus menjalankan untuk optimalisasi daripada media dan publikasi. Contohnya salah satunya kita kembangkan proker yang sekarang ini kita jalankan. Podcast with Ilkom kan. Karena itu visi misinya. Berarti kayak tadi disebutin ini ada kayak advo, ada pengembangan media, apa yang informasi kan. Itu pasti ada divisinya nggak sih? Betul kan? Dinas. Nggak mungkin kan bupati kita ngerjain Iya, sendiri. nggak mungkin. Ngedit dia kan? Iya, mana tahu kalau dia mau kan boleh. Mau ngedit bang? Jadi apa sajalah divisi atau dinas yang ada dalam struktur organisasi Himalcom ini bang? Kalau di divisi dan dinas, pertama kita tentunya mempunyai yang namanya inti pimpinan. Nah, kalau di inti sendiri itu ada saya sebagai bupati mahasiswa, ada wakil bupati mahasiswa, ada sekretaris umum. Nah, di sekretaris umum ini ada 3 pembantunya, yaitu ada staf ahli protokoler, staf ahli arsip data, dan staf ahli rumah tangga. Itu yang untuk mengawasi kesekretariatan daripada Himalcom. Selanjutnya ada bendahara umum, tentunya yang untuk mengatur jalannya keuangan Himalcom itu sendiri. Duit. Nah, kalau untuk dinas, yang pertama itu kita punya dinas advokasi. Itu seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk menjadi wadah aspirasi kawan-kawan yang ada di jurusan. Selanjutnya ada dinas informasi dan komunikasi. Itu dinas siapa tuh? Siapa tuh? Itu misalnya wajah dari Himalcom di mereka tuh. Wes, keren banget. Di komunikasi. Meninggi nih gue jadinya. Mungkin salah satunya di proker kali ini, podcast kali ini ditajak oleh dinas mereka. Tepuk tangan dulu. Keren Infocom Jaya. Jaya. Selanjutnya ada dinas dana dan usaha. Kalau mungkin kawan-kawan tahu itu ada namanya KWU. Nah, itu tuh kewirausahaan yang ada di Himalcom untuk menjalur masuknya income ke uang pemasukan yang ada di komputer. Mencari nafkah. Betul. Selanjutnya ada dinas kaderisasi tentunya. Nah, dinas kaderisasi ini sendiri berperan penting untuk membantu SDM yang ada di mahasiswa jurusan. Jadi kayak mahasiswa baru yang baru masuk itu bakal dikader dan segala macamnya di dinas kaderisasi. Selanjutnya ada dinas minat kesenian dan olahraga. Dinas mungkin disingkat MKO. Itu mungkin kawan-kawan yang hobi olahraga, kesenian dan segala macamnya itu ditampung di dinas MKO tadi. Selanjutnya ada dinas potensi pengembang akademik atau dinas PPA. Nah, itu mungkin yang mau IP-nya 4. Satu join ke sana. Boleh. IP ya, bukan iPhone. Beda. Terus untuk selanjutnya ada dinas sosial masyarakat. Nah, ini biasanya yang kawan-kawan yang turun langsung ke masyarakat, humas lah bisa dibilang. Humas, untuk aksi sosial dan segala macamnya itu biasanya dinas sosial masyarakat yang bakal menjalin. Gitu. Jadi keren ya semua dinas di Himalcom ini. Jadi tadi kan udah disebutin nih bang beberapa dinas nih. Tentunya kan sebelum melesat menjadi bupati nih dulu ikut dinas apa sih atau ikut hima nggak nih? Ikut. Mungkin ikut kan tadi udah disampaikan di awal tuh bahwa dari abang tuh pertama sebenarnya dulu dinas tuh kan kalau abang dinasnya terakhir advokasi sebelum menjadi bupati. Cuma dulu sebenarnya kepengen dari awal tuh ke dinas kaderisasi. Ada cerita dia. Kenapa nih? Cuman karena ya nggak tahu kenapa akhirnya ketolak kan. Waduh. Parah nih yang nolak nih guys tuh langsung bupati. Disambut oleh dinas advokasi. Nah, di sanalah tempat berkembang dan segala macamnya. Akhirnya bisa alhamdulillah terpilih menjadi bupati sampai saat ini. Keren ya. Oh, keren. Jadi bisa dibilang balas dendam karena ketolak kan? Iya, langsung jadi bupati. Langsung tinggi ya. Aku pokoknya bupati. Keren. Hati-hati ya yang nolak bupati. Jangan ditolak lagi nanti. Jadi lebih mana? Iya. Iya. Enggak lah, jauh masih. Boleh lah. Jadi mulai banyak lah divisi atau dinas dari Himalcom nih sangat berperan penting lah dalam ke Himalcom di Himalcom Universitas FMIPA Universitas Riau. Jadi nih bang, kan Hima nih bisa dibilang himpunan mahasiswa itu kan. Jadi apakah semua mahasiswa ilmu komputer itu bisa ikut bergabung? Kalau bisa gimana caranya dan kalau tidak kenapa gitu? Nah, hari ini kalau secara tersiratnya itu mahasiswa ilmu komputer itu seluruhnya bisa masuk ke dalam
himpunan tadi. Himpunan. Cuman ada syarat-syarat yang harus dilewati untuk menjadi anggota daripada himpunan tadi. Tentu yang pertama ada ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga, peraturan dari Himalkom sendiri. Nah, kalau di tahun ini itu yang peraturan sesuai ADART dari Himalkom sendiri itu yang ditetapkan adalah angkatan 2023 dan 2024 yang boleh bergabung ke dalam Tahun ini ya. di tahun ini. Tahun besok Tahun beda besok lagi. berarti Beda Naik lagi. 2025 2024. Terus untuk seluruhnya bisa masuk tentunya tidak, karena kita punya kuota daripada dekanat yang mengatur. Kalau di tiap kelembagaan itu dikasih jatah itu under 100 anggotanya. 100. Baru tahu loh aku nih. Nah, Serius? Iya. alhamdulillah di tahun ini Ilkom tuh kemarin yang daftar lebih kurang 200-an lebih. 200. 200-an lebih. Banyak juga ya baru. 200-an lebih. Jadi Himalkom loh. di Warkop. Jadi, Emang harus Wajar. jadi kemarin mencoba langsung komunikasi ke dekanan untuk diminta lah agar diberikan keringanan agar ya mentok-mentok kita 98 orang lah. Akhirnya diberikan oleh Ibu Maita pada saat itu yang wakil dekan 3. Akhirnya sampai saat ini anggota Himalkom seluruhnya itu ada 98 orang. 98. Nah, 98 Dua lagi 100. Nah, untuk kurang 2 aja ya. Kurang dua. untuk tahapan masuk daripada ke Himalkom sendiri itu juga butuh persyaratan tentunya. Yang pertama kita juga butuh lulus daripada training organisasi 1. Aku tahu itu. Training organisasi. Baterai. Ikut lah. Kan sekarang gimana? Oh iya. Betul ya. Jadi dari alurnya itu nanti bakal setelah terpilihnya seorang bupati itu nanti bakal oprek daripada open recruitment daripada inti pimpinan terlebih dahulu. Jadi dari Wabub sampai inti pimpinan secara keseluruhan bakal dipilih. Nanti setelah pengumuman baru deh oprek besar-besaran untuk anggota himanya. Dan itu pun tidak murni langsung masuk ya. Nanti bakal ada tahap seleksi dan wawancara juga. Seleksi. Nah, jadi Lulus mungkin- seleksi. Lulus lah. Kalau enggak bisa aku di sini loh. Jadi nantinya orang-orang yang di dalam himpunan kita orang-orang yang memang terpilih. Betul sih. Jadi emang harus ada seleksinya sih. Iyalah, Nanti kalau harus sembarang-sembarang. seleksi, sembarang sih bahaya nanti. Betul. Keren. Jadi emang masuk ke Himalkom ini emang ada beberapa persyaratan. Tapi emang dalam persyarat emang kita tuh emang satu himpunan mahasiswa ilmu komputer. Betul. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Ya. Nih boleh nggak nanya lebih spesifik lagi nih, Bo? Boleh kan? Boleh. Langsung aja ya. Bagaimana rasanya jadi Bupati Himalkom? Apa yang paling menantang? Waduh, perasaan. Kayaknya berat kali nih kayaknya. Tapi happy kayaknya kok. Perasaan jadi bupati Himalkom ya. Iya. Yang Mungkin gini lah, dari awal keterima kan. Iya. Habis itu awal-awal bentuk. Iya, awal-awal nyampe gimana jadi bupati gitu kan. sampai sekarang. Itu kan perasaannya bertahap. Iya. kan? Iya, nggak mudah juga kan? Iya, susah tuh. ketika pertama kita tentunya kalau mau terpilih itu kita harus mencalonkan terlebih dahulu kan. Betul. Betul lah. Kalau ditunjuk, Kalau ditunjuk, wow, keren juga tuh kalau langsung ditunjuk ya. Ketika mencalonkan diri tentunya kita harus siap dong menerima resiko apapun. Ketika menjadi seorang pemimpin terutama di Himalkom kan. Iya. Mungkin ketika proses pertama terpilih itu tentu kita punya rasa senang lah. Senang. Rasa senang dan bangga tentunya kan karena kita berhasil lah menjadi bupati mahasiswa. Namun dengan seiringnya jalan banyaknya proker dan permasalahan silih berganti, tentunya kita punya yang namanya rasa letih juga kan, rasa capek. Cuman itu sejalan karena kita harus menerima risiko apapun ketika kita mengambil kesempatan tersebut. betul bertanggung jawab ya. Harus bertanggung jawab lah. Jadi sampai saat ini alhamdulillah masih merasa senang menjadi bupati walaupun ya didampingi juga dengan rasa capek itu tadi tentunya sejalan. Iya. Kalau- Kan tanggung jawab ya, Bob ya. Betul. Apalagi rame-rame gini seru gak sih? Seru kan? Jadi proker bareng-bareng. Oh, iya. Kalau tantangan sampai saat ini masih ke tantangan internal tentunya. Kalau tantangan internalnya sampai saat ini kami masih mencoba untuk kembali meningkatkan lah kayak SDM mahasiswa jurusan ilmu komputer yang terutama anggota himpunan. Karena kawan-kawan ini punya potensi yang besar. Iya. Namun kita harus mencari segala cara untuk menampilkan bakat mereka tentunya kan. Itu tantangan terbesar. Yang kedua adalah memberikan rasa nyaman terhadap kawan-kawan anggota himpunan. Karena kita kan sama-sama tahu bahwa kita menjadi himpunan ini tidak digaji kawan-kawan. Iya. Betul lagi. Kalau misalnya kita nggak dapat nyamannya, ya kita cuma dapat ilmu doang, tok gitu aja. Capeknya lebih banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bakal optimalkan untuk kawan-kawan di himpunan ini dapat rasa nyaman terlebih dahulu, agar
sejalan nantinya sama yang kayak saya rasakan tadi menjadi seorang pemimpin. Jadi Senang. Bapak Bupati kita nih peduli sama kita loh. Peduli, care dia ternyata ya. Tentang perasaan kita gitu. Iya, supaya Dijaga kita baik. harus senang, harus nyaman, Iya ya kan. kan? Tapi perasaan bupatinya aman kan? Aman. Aman. Aman kali. Aman kali. Aman. Harus aman lah. Harus aman. Betul, harus aman. Selanjutnya apa program kerja unggulan dari Himalcom tahun ini? Kalau program kerja unggulan tentunya seluruh program kerja kita tuh program kerja unggulan semua. Wes. Oh enggak semua. Karena kan kita sudah ada rapat tuh, rapat kerja namanya kan. Kita sudah mempertimbangkan segala program kerja kita tentunya. Cuman kalau misalnya nanti dipilah-pilih lagi, tentunya kita punya program-program kerja yang cukup besar dan itu yang bakal menjadi unggulan kita. Paling unggulan. Di sampai saat ini saya bisa memetakan tuh ada 5 program kerja unggulan besar kita. Yang pertama mungkin itu sudah lewat kawan-kawan, itu ada Rumpi IT yang ditajak oleh Panitia. Panitia. tuh. Panitia apa di? ID. Oh HID Sejati ya. Jati. Itu ditajak oleh Dinas Potensi Pengembangan Akademik. Itu berbentuk seminar kuliah umum lah jatuhnya untuk kawan-kawan yang ada di mahasiswa jurusan. Itu juga terbuka untuk umum kemarin. Oh, jadi emang kalau di luar universitas lain bisa ikut boleh, ya. boleh ikut. Mantap. Keren tuh. Siapa? Terus- Ya apanya? Panitianya. Mungkin nih ada juga Jadi, panitia nih. iya. Baru-baru ini selesai. Ada liga angkatan daripada jurusan ilmu komputer. Liga Ilkom. Liga Ilkom. Ilkom. Ke-11. Waduh. Panitia juga kan? Adinis, ih keren kali ya. Panitia. Panitia terus, ikut terus. Aku tahun lalu juga loh. Seseru itu loh kak. Iyalah. Makanya pengen ikut. Nah, Liga Ilkom sendiri itu ditajak oleh Dinas MKO tadi, Dinas Minat Kesenian dan Olahraga. Oh minat dan kesenian olahraga tadi ya. Iya, betul. Mungkin selanjutnya itu ada bakal dilaksanakan di bulan Juni ini. Bulan Juni? Ya, bulan Juni. Tanggal berapa sih sekarang? Sekarang tanggal berapa? Sekarang bulan What? Mei Oh tanggal bulan Mei loh. Bentar lagi. Bentar lagi. Apa Apa tuh? tuh, apa tuh? Apa tuh? broker yang namanya CST kalau tahu. CST. Apa kepanjangannya tuh? Computer Science Strip. Artinya bang? Artinya apa tuh? Gak pandai bahasa Inggris ya? Gak boleh. Jadi di Computer Science Strip ini kita Jangan membuka jujur-jujur kali. undangan kepada seluruh mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, tapi keluarga jurusan ilmu komputer. Oh, nyampe ke Dosen. alumni. Alumni boleh ikut? Boleh, alumni, dosen Dosen juga? dan mahasiswa aktif. Besar kali ini. Dan itu kita bakal studi tour dan kunjungan sekaligus ke salah satu instansi yang ada di daerah-daerah. Nah, pada tahun ini kita berkesempatan untuk hadir ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Udah pernah ke Sumatera Utara? Udah dong. Ya aku Kok ikut kayak lah. gitu? Aku ikut lah, aku belum. Ikut. Ikut loh. Sama lah aku juga. Serius. Udah bayar? Udah. Oh udah. Dan yang lebih spesialnya di CST tahun ini adalah CST perdana. Wis, Perdana? Perdana setelah vakum lebih kurang 4 tahun. Wih 4 tahun. Nah, Iya kan terakhir kali 2019. 2019. Jadi sebelum jadi mahasiswa 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Waduh. Di bahkan belum masuk ke sini itu juga belum terlaksana. Oh iya kan? 4 tahun. 4 tahun. Udah lewat. Keren kan? Berarti kita Bakal hidupkan terlaksana. lagi ya? Hidupkan Iya. lagi. Kita hidupkan lagi. Hidupkan lagi. Iya. Wajib. Terus tentunya ada selanjutnya program kerja itu nanti untuk menyambut mahasiswa baru. Itu program Baterai. Mungkin Adi juga ikut kan kemarin. Basic Training Baterai. Organization. Abang juga ikut Nah, abang. kita semua ikut. Kita semua ikut loh. Itu training organisasi pertama yang diadakan oleh Himalcom dari Dinas Kaderisasi. Nah, itu Kak Kai. Maba. mahasiswa baru. Ini untuk mahasiswa baru nih. Ah, Jurusan mahasiswa ilmu baru. komputer. Siap-siap ya Siap-siap sama tuh, kami nih. ngikutin basic training organisasi. Seru. Wajib, seru. Seru kan, Di? Seru. Iya. Nah, nanti Kok serunya jumpa. kayak gitu? Nanti Kok kayak terpaksa jumpa gitu? kasu-kasu yang keren. Itu maksud saya. Seru. Adi mau jadi kasum gak? Jangan spoiler. Gak boleh spoiler di sini. Gak boleh spoiler. Oke. Iya betul. Terus kita punya agenda yang penutup kita, agenda besar kita itu adalah expo kita sendiri. Expo. Expo itu CSF namanya, Computer Science Festival. Punya expo lo kita. Expo Expo. Iya expo. Oh expo. Expo. itu nanti kira-kira di bulan Oktober akhir nanti itu Oktober timeline. akhir. Berarti Maba udah bisa ikut dong. Maba udah bisa ikut. Karena dulu aku ingatku dulu Kak Kai sama Pak Bub. Jadi kemarin aku bisa ikut. Jadi kayak CSF CSF kan? Iya, Jadi CSF. kayak wah ini nasional betulan kan. Jadi aku undang lah sama SMA aku. Jadi adik mau ikut. Nanti aku tahu tunjukkan tempatnya itu kan. Wes. Dia akhirnya ikut juara. 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 Adikku loh. Wes. Mas adikku nggak juara.
Abangnya aja masuk sini. Iya, jadi harus direkomendasikan dong. Iya. Itulah. Tahun ini kita masih mengoptimalkan untuk tetap ke nasional nantinya CSF kita, staraf nasional juga. Nasional. Jadi mungkin nih Nasional, kawan-kawan universitas lain nih yang nonton podcast ini, Ya. ditunggulah nanti di surat undangan yang akan dikirimkan ke seluruh Indonesia. Tunggu Jangan ya lupa guys. ikutan di Jangan lupa event ikutan. CSF ya. Iya, Ramai CSF. kan, ayo berkompetisi guys. Iya, betul. Mana tahu lawannya dari Pak Bu mau ikut nih. Mau ngedesain poster dia. Di spoiler tuh lo Wadi. Satu aja. Adi kok hafal? Pernah ikut. Oh, baik. Oke guys, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pak Bupati, menurut Pak Bupati nih, Bu. apa cara Himalcom menjaga solidaritas dan kekompakan antar anggota? Hari ini untuk menjaga kekompakan kita punya proker juga. Ada prokernya? Ada prokernya juga. Itu yang ditaja oleh Dinas Kaderisasi juga kan untuk mengoptimalkan SDM tadi. Kaderisasi ini keren juga ya. Nah, di pertama kita ketika terpilih dan sudah pelantikan itu ada namanya family gathering nanti. FAM. Aku tahu singkatannya. FAMGAT. Iyalah, family gathering. Di FMGAT itu tujuan untuk menjaga rasa solidaritas lah antar kelembagaan, antar sesama dinas lah terlebih dahulu kan. Antar sama dinas yang ada, baik terdinas sama inti dan segala macamnya. Dan tentunya kita juga sudah sampaikan terutama sama kawan-kawan inti pimpinan untuk sering-sering untuk hanya radis. Nah, radis tuh bukan hanya untuk radis itu singkatannya rapat dinas kan. Karena rapat dinas. Nah, itu tuh sebenarnya bukan hanya untuk membahas proker kawan-kawan saja, tapi itu juga menjalin kedekatan sama kawan-kawan terdinas terlebih dahulu. Nanti ketika kita di FEMGAT itu kawan-kawan sudah klop semua nantinya. Jadi untuk menjaga rasa solidaritasme, kedekatan. Nah, itu tadi dengan family gathering tadi memang diadakan oleh Dinas Kaderisasi. Kan kita udah kemarin family gathering. Kita sudah dibentuk menjadi keluarga. Iya, keluarga Himalcom. Keluarga. Lanjut deh. Lanjut. Kita lanjut ke pertanyaannya Pak Bub. Pak Bub. Ini mungkin kan anggota Hima nih nggak 1, 2, 3. Banyak lah, 98 tadi kan? 98. Jadi kayak gimana nih sih cara membangun antara bupati nih, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota. Itu kan banyak tuh. Banyak anggotanya. Gimana tuh Pak Bub? Kalau untuk membangun rasa komunikasi lah ya, Iya, komunikasi komunikasi. antar sama anggota. Kan komunikasi ini penting ya kan? Penting lah Tentunya harus. kalau dari saya sendiri bupati itu sangat susah lah untuk masuk langsung ke bawah gitu kan. Kayak jumpa satu-satu dan segala macamnya. Itu sangat susah. Jadi kalau di alurnya sendiri itu kita punya yang namanya inti pimpinan. Inti pimpinan. Nah, jadi kawan-kawan tuh punya yang namanya kepala dinas tentunya. Ada kepala dinas kita siapa? Oh, ada tuh. Ada dia di sini kan. Ada. Is malu-malu dia weh. Jangan dilihat ya weh. Lagi malu-malu dia. Ketawa-ketawa tuh. Iya, kita ketawa dia tuh di belakang layar. Jadi kalau misalnya nanti komunikasi yang ingin disampaikan itu dari aku pribadi itu bakal komunikasi yang terlebih dahulu kepada kepala dinas masing-masing untuk menyampaikan segala informasi yang aku dapat lah ibaratnya kan. Jadi nanti kepala dinas tentunya bakal menyampaikan ke kawan-kawan yang ada di dinasnya. Nah, untuk menjalin komunikasi juga kami itu mewajibkan untuk setiap kali radis itu minimal 1 kali saja radis itu harus didampingi sama inti pimpinan. Jadi nanti kawan-kawan inti itu ada yang mendampingi 1 orang untuk kawan-kawan radis ibaratnya. Jadi mendengarlah apa yang kawan-kawan sampaikan, keluh kesah kawan-kawan untuk dibawa nanti ke atas di pimpinan. Jadi emang ada tahapannya ya? Ada tahapan, ada alurnya. Ada alurnya. Ada alurnya. Nggak bisa langsung kayak Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa main Masuk aja. Nggak bisa. Aku baru tahu loh itu. Serius? Makasih ya Bob dari kasih tahu. Iya, aku juga sih. Oke, lanjut Pak Bob. Lanjut. Jadi kayak kan ini mungkin masih awal tengah periode ya? Iya. Udah masuk tengah periode ya? Masuk Nah, pertengahan periode. Jadi kayak sejauh pertengahan periode ini pencapaian apa lah yang paling membanggakan dari Himalcom? Atau emang dulu ikut Hima kan? Ikut. Kira-kira dulu apa ya? Iya, dulu Pengen apa? tahu yang dulu Iya, juga sih. Dulu. Iya. Kalau pencapaian sejauh ini karena kita masih pertengahan periode tentunya kita masih standarnya itu masih di proker kan. Iya, di proker. Ya, mungkin saya berani menjamin bahwa hari ini tentunya setiap proker kita itu jauh perkembangannya daripada tahun lalu. Nah, jadi Gila, berkembang. Siapa dulu bupatinya? presentasi keberhasilan dari sebuah proker tuh kita tarafkan terlebih dahulu. Yang kita sandingkan tuh dengan proker kita di tahun lalu.
Misalnya contoh ketika di Rumpi IT di tahun lalu itu untuk pesertanya itu under 50 orang untuk peserta yang daftar. Nah di tahun ini alhamdulillahnya kita mencapai over daripada 100 bahkan untuk peserta. Lebih dari 100. Ya, untuk yang pendaftar. 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat. Jadi mungkin untuk pencapaiannya dalam sejauh ini di pertengahan periode kita bakal mengusahakan untuk mengoptimalisasi daripada proker terlebih dahulu gitu. Dan mungkin alhamdulillah kalau misalnya seandainya nanti terlaksana computer science trip tadi di bulan Juni dan nanti itu bakal menjadi pencapaian terbesar kita karena berhasil amin ya menghidupkan guys, menghidupkan semoga. kembali Iya. setelah kembali. 4 tahun. 4 tahun vakum ya kan. Iya. Nah, itu mungkin pencapaian terbesar. Keren. Semoga ya guys jadi Bulan doain. 6. Yuk, Bulan 6. Ayo semuanya, semuanya rumpunan daftar ilmu ya. komputer Pak Undri ya. Ayo ikut CST. harus Harus daftar. guys. Mau ketemu Pak Bupati enggak? Mau jalan-jalan sama bupati nggak? Ya, kapan lagi kan ketemu? Iya, daftar ya guys ya, jangan lupa. Ya, memori Pak Bupati masih penuh nih. Yes. Siap menampung semua foto. Aman aja. Aman aja benar. Jadi emang karena masih pertengahan juga ya, tapi ya semoga kita bisa meningkatkan dari proker-proker kita. Gitu. Iya. Jadi kayak kan dari pertengahan lah. Kalau kita bisa melihat ke depannya gimana ya? Iya. Jadi kayak pertanyaannya kayak meramal sih Pak Bu. Tapi enggak lah. Pertanyaan Kita aja. mencoba ya. Iya, mencoba melihat Iya, melihat ke depan. dengan kondisi kita yang Kondisi sekarang. sekarang, ya, betul. Apakah Prediksi kita betul. Prediksi kita Prediksi. ke depannya. Jadi bagaimana seorang bupati, seorang nomor 1 di Himalcom nih melihat masa depan Himalcom dalam 5 tahun ke depan. Oke, untuk masa depan tentunya itu berarti visi tentunya kan. Visi, iya, visi. Nah, kalau dari visi saya pribadi kemarin udah menyampaikan bahwa kita itu bakal menjadi ujung tombak tentunya di FMIPA ini. Oh ya. Nah, itu tidak hanya langsung tok 1 tahun ini. Itu butuh berproses, butuh tahapan-tahapan. Kalau misalnya Adi bilang kan 5 tahun, itu mungkin waktu yang tepat untuk menuai daripada hasil yang udah kita tabur tadi. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana cara untuk melihatnya tuh, kalau dari aku pribadi menyampaikan ke kawan-kawan inti pimpinan terutama kepada kadis-kadis, di setiap dinas itu kalau bisa ada yang ditinggalkan. Bukan hanya proker yang kawan-kawan tinggalkan, tapi perkembangan dari tiap proker tuh harus ada. Harus ada yang kawan-kawan tinggalkan. Nah, di tahun ini mungkin spoiler sedikit, Himalcom adalah salah satu himpunan terkhusus di FMIPA terlebih dahulu yang tidak memiliki Mars. Tidak memiliki Mars Himalcom. Oh iya ya. Nah, Enggak pernah ya. betul. Nah, tidak memiliki Mars, dan insya Allah bakal di tahun ini bakal kita optimalkan untuk membuat Mars tersebut. Mars. Nah, Mars Himalcom gitu. Keren ini loh di zaman Kapan kita. iya? Kapan tuh ya? Kapan mungkin tuh ditunggu ya? saya tuh nanti ada launchingnya. Ongoing. Tunggu ya guys. Itu yang Ditunggu harus Mars kita ya. Itu yang harus ditinggalkan. Jadi nanti bertahap tuh, nanti kawan-kawan yang bakal meregenerasi daripada himpunan sendiri itu bakal kita sampaikan juga bahwa tentunya kami inti pimpinan juga nggak bakal ninggalin kawan-kawan langsung secara lepas gitu aja. Jadi kami bakal mengarahkan kawan-kawan untuk tetap sejalan lah dengan kita agar 5 tahun ke depan tuh tercapai daripada visi kita yang sekarang gitu. Semoga ya. Amin. 5 tahun bisa menjadi titik perfect ya. Yes, perfect. Betul. 5 tahun lagi aku udah kerja. Kalau nengok Himalcomnya bagus, siapa sih ya gak seneng biasanya? Iya, aku jadi udah alumni Dulu, Himalcom gitu. dulu di sini loh. Iya. Wih, sekarang keren ya. Yes. Wis, Harus gitu ya. bangga alumni. Bangga. Oh, sekarang bulan 5 kan? 5. Bentar lagi SNBT mandiri. Iya. Bulan 7, bulan 8. Bulan 8 apa? Ada maba. Ada maba. Oh iya ya, mulai malam 8 ya. Maba. Iya, ada maba. Jadi kayak untuk harapan ke mahasiswa-mahasiswa baru nih Bang. Pesan dan harapan dari Bupati untuk calon anggota baru dan mahasiswa FMIPA secara umum aja. Secara umum ya. Kalau untuk mahasiswa baru terlebih dahulu, mungkin harapannya kawan-kawan harus banyak-banyak belajar karena sangat berbeda kawan-kawan, baik dari sekolah maupun dari perkuliahan itu sangat berbeda. Bahkan dari segi pakaian saja kita sudah dibebaskan, tidak seperti di sekolah yang hanya diatur oleh guru kan. Gaya rambut juga beda Gaya kan? rambut juga beda, itu udah bebas.
Oke. Kalau di sekolah mungkin kita ditetapkan SOP-nya 321 mungkin. Pernah. Pernah 1 2 3. 1, 2, 3. Nah, kalau di perkuliahan itu dibebaskan kawan-kawan. Jadi sebebas-bebasnya berekspresi kawan-kawan. Cuman tentunya kawan-kawan harus memperhatikan norma-norma daripada yang berlaku di universitas tentunya. Nah, harapan untuk anggota baru daripada himpunan kan? Iya. Nah, kalau dari himpunan hari ini mungkin kawan-kawan terus berproses. Karena tentunya untuk menjadi seorang pemimpin itu hari ini seorang pemimpin lahir bukan karena dia naluriah dia terlahir sebagai seorang pemimpin. Tapi hari ini seorang pemimpin lahir karena proses keterbentukan yang ia jalani untuk menjadi seorang pemimpin. Tepuk tangan dulu. Karena itu kawan-kawan harus tetap berproses untuk nantinya bisa menjadi pimpinan di himpunan kita. Nih untuk anggota baru ya. Betul. Jadi anggota baru nih bukan berarti harus maba kan? Iya. Bisa yang dulu nggak ikut. Iya, nggak mau ikut. Bisa. Nah jadi itu sebenarnya harapan dari seorang bupati lah Iya, untuk orang-orang next selanjutnya. Next selanjutnya. Dan next selanjutnya kayak mana nih maksudnya? Apa Oh sih? iya ya, pemborosan kata kali Adi ini. Jadi sebenarnya itu adalah pertanyaan terakhir. Iya. Ya, pertanyaan sesi terakhir dari. Tenang bupatinya, terakhir pertanyaannya, nggak ada pertanyaan lagi selanjutnya. Kalau kita tanya pribadi, Nggak boleh lah. boleh, privasi. Nggak boleh privasi. kalau mau langsung aja. Jangan di sini. Nanti ya Bob, kami tanya ya Bob. Sip. Ada yang mau disepil nggak nanti? Aman aja tuh guys. Nah jadi terima kasih lah udah menjawab Bupati. pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Iya, gitu kan. iya. Sungguh jawaban-jawaban ini kayak membuat kita senang gak sih terbawa hype kan? Lebih ke pengetahuan bertambah. Iya menambah pengetahuan jadi kayak ya nggak tahu jadi tahu Iya, jadi semangat iya, baru betul. kan. Jadi kayak plot twist di atas plot twist dan gitu. Iya, ada plot twistnya ya. Iya jadi kayak emang sangat apa? Itu lupa. Apa dia? Aduh, Adi nih. Ada. Itu apa namanya? Rahasia lah. Rahasia. Nanti akan tahu ya dia. Ya. Aman aja. Oke. Mau minum dulu Pak Gu? Enggak, aman. Ini host satu lagi. Nantilah. Serius. Segan ada bupati nggak? Lagi puasa. Puasa. Ambil aja lah minum. Jangan, nanti buka puasa. Oke. Bosan nggak sih? Bosan. Karena banyak banget pertanyaannya kan. Iya. Pasti bupatinya Pak Bu bosan mau juga kan. nanya? Pak Bu mau nanya kayaknya. Ada yang mau ditanya enggak Pak Bob? Sebenarnya nggak ada sih kalau Nggak menurut ada. saya. Karena udah Kembali semuanya dong juga jadi host dong. Iya. Jadi host. Kok suruh dia Aku jadi jadi host? bupati. Bupati Wakil. Adi. Bupati aku. Mantap. Nah, jadi kayaknya main game lah dikit ya. Main game. Main games. Game. Sebelumnya ada tahu ada belum ada game? Belum. Belum tahu. Aku juga belum tahu. Makanya baca. Apa tuh games? Apa gamenya Kak? Gamenya tuh yang pertama Himalcom Real Talk, kayak game spontan gitu, kayak curhat organisasi. Konsepnya tuh gini loh, Gimana tuh? host yang bakal baca beberapa pernyataan yang relate dengan dinamika organisasi di Himalcom. Bisa lucu, bisa nyindir, ataupun jujur. Bupati tuh harus jawab relate atau nggak relate. Kalau nggak relate, setelah menjawab pertanyaan kasih dong alasannya kenapa nggak relate, Ya kan, kayak gitu. Kenapa pernah mengalami itu Iya. gimana gitu kan? Oke, banyak relate-nya kayak ini. Oh gitu ya. Relate semua berarti. Kok tahu pula? Mungkin prediksi. Oh, yes. Prediksi. 5 tahun ke depan. 5 tahun depan itu beda lagi. Beda ya. Kalau enggak gimana jawabnya? Kalau enggak, Enggak relate gitu. ya enggak relate. Ya iya. Iya, lanjutlah pertanyaannya. Yang mana satu ya? Dari yang pertama lagi. Banyak nih. Bisik-bisik. Yang pertama ini. Oke, siapa Bob? Siap. 1. Kayak satu kayak gitu Satu. kali. Kayak apa namanya? Survei mem gitu ya. Oh, iya. boleh. Family 100. Family 100. Uangnya udah dicapin? ada deh, tenang. Oke, lanjut. Oke, pertanyaannya 1. Pernah debat panas enggak di rapat internal? Relate. Relate. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kalau debat panas itu yang dicari kawan-kawan. Karena kita butuh dinamika, kita butuh ada yang kontra, ada yang pro. Karena kalau misalnya saya menyampaikan kawan-kawan semua pro, tentunya kita tidak punya dinamika, tidak punya pandangan yang berbeda kan. Iya. Jadi debat panas tuh bakal selalu ada, karena memang itu yang harus dibutuhkan.
Ya, saling Kita beradu butuh- argumentasi. Iya, kita harus butuh berargumentasi. Berdebat ya. Punya banyak pandangan nanti. Iya. Iya, pandangan. Jadi nampak lah pandangan. Ya karena nggak semua orang juga setuju kan. Ya, karena nggak Nanti semua kalau juga pro-pro setuju. aja setuju. Iya, nanti Tak ada yang setuju kan? dendam kan kita nggak tahu kan. Daripada diam-diam Iya, kan. Iya, iya. Ini sangat relate ya. Saya Berapa relate. sering relate? Banyak lah pastinya. kan? 100% relate. Sen. Jadi lanjut. Lanjut. Yuk, lanjut game Kedua. selanjutnya. Pernah lupa nama adik dinas? Relate. Parah nih. Bentar Pak Bu. bukannya. Siapa namanya? Kaila. Kaila, Karena betul. saya- Kalau ini? Adi. Oh, Adi. Kan Karena udah dikasih tahu host. di Udah awal. dikasih tahu di awal. Parah kan? Betul. Bupati ini. Yang di sana? Yang di sana. Itu Rian. Rian. Halo Rian. Gak usah Ada dinampain Rian, ya guys. guys. Ada Rian di belakang layar. Riannya malu-malu. Ini kalau siapa ini nih? siapa ya? Ini nggak kenal. Pengen tahu Siapa pula nih? dia. Berpikir keras ya? Iya. Ini siapa? Apalagi Siapa ini nih? yang baru datang ini. Itu yang depan pintu. Aduh. Aku lupa. Relate. Relate ya. Karena banyak kan. Mungkin aku Karena bisa, banyak. iya, 98. 98 loh. Dan baru pertengahan. Mungkin 50% kenal Pak Bu. Kalau 50% nggak pede sih kalau misalnya kenal. Iya. Betul. Terkadang kita tahu muka cuma nggak tahu nama. Iya. Nah itu dia. Oh, si Normal ini. manusia. Iya, iya. Normal manusia. Aku juga kayak gitu sih. Iya. Kita tahu muka tapi tidak Aku tahu muka kakak tapi lupa kadang. Parah Rito. Tapi kalau muka Pak Bu pasti tahu. Pandai ya, Pandai. menjilat ya. Eh, Lanjut. Selanjutnya yang ketiga siapa Bob? Siap. Nah ini agak emosi sih menurutku. Aku kayak kalau aku bacanya aja kayak Iya, tersinggung dikit. iya. Malas nih. Kepo Oke yang kali ketiga ya. Pernah ditagih deadline padahal belum buka laptop. Nggak relate lah. Nggak relate. Nggak relate. Jadi Ini gimana nih maksudnya nih ditagih deadline? maksudnya adalah sesuatu yang berhubungan dalam acara nih. Ya, bentar lagi itu. Tapi Padahal berhubungan. buka laptop, ya. Ya baru buka laptop ini maksudnya mau nugas. Terus relate. Oh, relate. Itu relate tuh. Oh, sorry. Sering Jadi malah. berarti pertanyaannya kurang apa ya? Pertanyaannya kurang spesifik ya. Sama spesifik. Nah, jadi gimana tuh kok relate-nya? Kalau misalnya relate tuh tentunya kalau dari aku pribadi ya, kan kita di perkuliahan ini banyak lah tentunya tugas kan terutama. Iya lagi. Kalau aku di prodi manajemen informatika itu tuh hampir setiap hari itu bakal ada tugas. Iya kami juga kayak gitu. SI. Kok adu tugas ya? Iyalah, adu nasib lah kami nih. Harusnya kita bisa ngerjainnya itu nanti di hari Sabtu dan Minggu kan di weekend. Cuman Waduh. karena kita organisasi, proker kita itu bisa berjalannya itu cuman di weekend. Weekend. Iya Nah, jadi terkadang ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, di situ juga ada deadline daripada organisasi. Nah, Kayak kata sebutan gitu mungkin atau gimana kan? jadi mungkin ini pertanyaannya lebih ke pandai kita daripada manajemen waktunya juga. Manajemen waktu. Mungkin udah diajarkan juga kan nanti di training organisasi satu. Iya. Jangan lupa. Di-spill dikit dong. Manajemen. Baterai besok manajemen waktu. Nah, Jangan lupa ikut baterai. Jangan lupa guys, ikut baterai. Berarti serelate itu ya. Tapi kayaknya semua orang relate gak sih? semua orang relate harusnya. Aku Jadi sih kalau- lebih ke males bawa laptop sih. Jadi kalau ngerjain tugas gimana Pak Bu? Kalau ngerjain tugas biasanya setelah proker malam. Biasanya malam tuh. Begadang terus lah nih saat ini. Ekstra dikit lah. Iya. Ekstra dikit. Oke, lanjut ke selanjutnya. Siapa Bob? Siap. Oke. Apa ya? Kayaknya ini gak relate sih sama Bupati. Kok Karena aku, kan kok aku mikir jawabannya dulu ya? iya, aku juga Apa kayak nih gitu. pertanyaannya? Mungkin kakak lain nanya. Ya boleh. Kayaknya kesel aku sama Pernah tanya. nggak ngerti isi grup tapi takut nanya? Nggak ngerti isi grup, Tapi Ya tapi takut nanya. Nggak relate. kan? Kan betul aku kan. Aku nih pandai memprediksi 5 tahun ke depan pun aku pandai. Berarti karena mungkin aku anggota ya? Iya. karena kalau kita nggak ngerti sesuatu, ya itulah gunanya kita bertanya kan. Iya. Betul. Nah kan Ngapain aku bilang kan nggak relate. takut bertanya kan nggak ada gunanya kita Iya. berorganisasi berarti. Jadi kayak Takut komunikasinya bertanya nanti sesat di jalan. Nah, komunikasi lah itu. Pandai dah itu peribahasanya tuh. Pandai. Tahu. Jadi nggak relate ya Pak Bu ya? Nggak relate. Oke. Oh selanjutnya nih. Takut. Ini yang durhaka yang nanya nih. Kakak yang nanya ya. Apa tuh Kak Kai? Pernah nggak berharap rapat dibatalin mendadak? Waduh. Ini sebenarnya relate-nya bukan ke aku sih, karena aku yang minta rapat biasanya. Makanya ini relate-nya ke anggota sih. Tanya Mungkin kan si kawan nih. anggota ya. Oh gini aja lah. Oke host satu. Aku mau nanya. Pernah berharap rapat dibatalin mendadak?
Real kan. Relate sih. Tandai Pak Bob. Maaf ya Bu Kadis. Oke, nggak relate ya, Nggak karena relate. emang Penting itu loh iya, rapat. karena Iya. pemimpin kita kan seorang bupati kan, jadi nggak mungkin dia meminta Iya, pembatalan rapat mendadak. dibatalkan. Kan dia yang harusnya butuh. dia loh yang Iya. yang Mencari memberikan, contoh, betul. Harusnya itu. Itu sangat apes lah. Ya, Mantap. Plus. Selanjutnya, pernah jadi satu-satunya yang datang tepat waktu. Relate. Ini 50-50 nih. 50-50. 50-50. Kenapa tuh? Pernah datang tepat waktu tuh mungkin karena ya memang nih contohnya ketika kita proker kita di kampus nih kan. Kita tuh kalau dari aku pribadi itu kan aku tinggalnya cukup jauh dari kampus. sama lah aku juga. Jadi kalau misalnya untuk tepat waktu misalnya prokernya pagi, itu biasanya aku memilih untuk menginap di daerah sekitaran kampus, jadi di kos kawan segala macam. Effortnya. Ya. Supaya nggak telat ya. Supaya nggak telat. Tapi aku bisa kok dari Simpang 3. Ya udah nanya Pak Bupati. Jadi mungkin itu. Jadi tetap setengah-setengah tuh, relate nggak relate-nya. Di satu-satu. Jadi pas datang nih sendirian gitu. Iya. Sendirian. Masih belum terbuka pintu gate cool tuh kadang kalau kita. Dibukain pintu rapat sama bupati kita guys. Waduh, keren. Oke, lanjut. Apa tuh yang selanjutnya Kak Kai? Yes. Pernah nggak salah kirim chat ke grup dosen? Sering. Sering. Relate, extra relate plus super jumbo. Karena kan dia banyak grupnya, Banyak. Oh, iya, salah-salah kan. Kadang salah kirim. gitu. Iya, salah kirim. Kayak mana tuh ceritanya? Kayak mana? Ceritalah salah satunya. Dulu pernah mau ngirim, harusnya itu ngirim list proker kan. Itu harusnya ke grup kapal, ke grup inti pimpinan. Kapal. Boleh nggak aku masuk grup tuh, Ke grup inti pimpinan terlebih dahulu kan. Cuman karena grup inti pimpinan tuh sama bacanya sama pimpinan dosen segala macam gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terkirim ke sana. Astagfirullah. Dan itu baru sadarnya setelah 10 menit. Wih, Woi. lama juga tuh. Ada yang respon? Ada yang respon. Astagfirullahaladzim. Itu waktu itu yang respon salah satu dosen sampai mengatakan seperti ini. Ini kayaknya Zaki salah kirim Oh lah. iya, sampai nge ya. Sampai langsung Apa tuh isi chatnya sampai kayak dosen kayak nge kayak gitu. Iya. Aku mikirnya kalau pengumuman nanti kita kumpul ya. Ngirim di grup dosen. Waduh. Bangsa kali. Berani kali dia nyuruh dosen ngumpul kan? Untung dosennya baik. Iya, baik. Dosennya baik. Langsung dia ngeh gitu kan? Iya, langsung Keren. diingatin. Jadi emang sibuk yang banyak grup menumpuk ya. Jangan chat WA-nya nih grup aja sih. Iya. Ada nggak ceweknya, Bu? Waduh. Bahaya tuh. Privasi. bahaya tuh. Nanti kita tanya di belakang. Nanti boleh kan, Bob? Nanyakan Bob. Boleh. Atau penonton ada yang tahu? Nanti spill ya, guys. Oke. Langsung ke pertanyaan terakhir Ini aja. pertanyaan yang cukup mungkin bagi anggota agak kesel ya. Iya. Cuman kalau bupati Kalau yang rumahnya jauh sih kesel sih harusnya. iya kan. Ini pertanyaan game yang terakhir ya. Ya terakhir. Jadi pernah ke kampus cuma buat rapat. Sangat relate. Sangat jumbo super Aku juga sih sangat relate. sangat relate. Wow. Betul. Itu dan datang ya berarti ya. Datang. Wajib. Wajib. Haruslah, Harus wajib. wajib. Ini kalau satu curiga kata. Nanti gimana lagi pertanyaannya? Iya. Yang nggak mau apa dah? Yang nggak mau datang rapat kan? Tadi. Dibatalkan, tidak ada. Iya yang tadi kan. Aku tuh harusnya tuh. Jadi emang ini pertanyaan untuk anggota lagi. Iya, bukan untuk bupati ya. Iya. Maksudnya ya untuk berbati, tapi jawabannya ya sudah pasti. Iya, sudah pasti. Iya. Betul. Jadi satu contoh lah, satu yang emang hanya untuk rapat. Rapat apa tuh? Kalau waktu itu rapat ada 2 tuh. Hari yang persamaan tuh ada Persamaan? rapat sama inti pimpinan, Inti dan pimpinan. juga rapat sama dekanat. Dekanat. Iya dekanat. Tuh, Pernah masuk orang dekanat? Aku nggak benar. Jadi bupati. Sen ya, aku jadi bupati. Iya kan? Jadi gimana tuh pembagian waktunya? Kayak maksudnya mengurangi rasa males sih. Mungkin
bahkan menurut aku pribadi ya, seorang bupati pasti manusia juga ya kan. Iya. Mungkin ada rasa malasnya juga Pak tuh. Pastilah Pasti itu normal manusia. Normal. Itu gimana cara melawannya Pak Bu? Seperti yang disampaikan di awal tadi kan. Kalau dari aku pribadi itu ya harus menerima segala konsekuensi tentunya. Karena ketika sudah memilih mencalonkan diri, itu sudah dipikirkan tuh bahwa kita tuh bakal sibuk, kita bakal meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan segala macam. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Jadi lebih ke moral pimpinannya sih. Iya sih. Berarti Moral. apa namanya rapatnya bisa nyampe malam juga sih. Bisa. Nah, ditanya ya. Iya, jangan tanya. Kita pun juga sering rapat malam. Iya. Atau bisa dari pagi, siang, sore, malam. Besoknya lagi siang, sore. Terus setiap hari lah rapat terus sampai malam gitu. Iya. Kil, dia mau rapat sampai malam Kil. Kadis kita terlalu banyak. Oke. Itu tadi game yang keberapa? Game terakhir. Game terakhir. Tapi ada game beda lagi nih rasaku. Ada ya? Iya. Aku nggak baca. Kayak mana harus nih? Aduh. Maaf ya kelewat. Manusiawi loh Adi. Lupa ya. Lupa. Ngomong-ngomong soal lupa nih. Apa? Di Pak Bob. Kita dikit tanya ya guys. Soal lupa. Mungkin Pak Bob nih pernah kelupaan hal yang paling penting nggak? Mungkin satu hari lah itu. Mungkin satu hari itu ada harus janji gini. Ada. Tapi sampai lupa ya itu cukup fatal lah gitu. Sebenarnya kalau untuk fatal itu masih dikategorikan bukan terlalu fatal. Bukan terlalu fatal. Tapi sayang kali. Tapi ya gitu ya. sangat sayang kali karena ini kalau bupati itu kan punya menerima surat undangan segala macam untuk kegiatan hima lain kan. Nah biasanya itu terkadang ada kelupaan untuk menghadiri satu undangan biasanya. Oke. Nah itu sebenarnya fatal karena kita kalau sudah diundang tuh harusnya kita harusnya kita datang kan sama ya. Iya. Karena nanti pun ketika anggota hima lain kita undang itu mereka datang. Jadi kita seharusnya saling ngasih feedback kan. Oleh karena itu. Jadi mungkin itu sih hal yang sering lupa. Oke. Wah, nggak kerasa nih udah di penghujung obrolan kita. Udah habis waktunya juga guys. Udah siang nih mau makan. Pak Bu mau makan? Di traktir host 1. Hah? Aku nggak mau. Kenapa? Puasa? Tapi Iya, puasa? iya sih. Iya, bohong boy. Aduh, ketahuan lagi. Bohong dia guys. Oke. Langsung saja Kak. Langsung aja ya kita tutup ya. Seru banget nih obrolan kita hari ini membahas tentang Himalkom. Ada game juga yang seru banget. Relate atau enggak relate gitu loh. Yang buat kamu tuh jadi tertarik dan tahu lebih banyak tentang Himalkom gitu. Langsung aja guys nanti follow ya Instagram kita apa tuh? @himalkom Unri dan YouTube kita Himalkom FMIPA Unri. Jangan lupa di subscribe and follow ya guys ya. Karena itu nanti video kita di situ. Iya betul. Berarti kalau yang udah nengok ya udah follow dong. Nah, betul. Oke. Harus di follow. Wajib. Jadi terima kasih lah sudah mendengarkan podcast perdana kita ini, podcast pertama di podcast with Ilkom ya. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Tentunya dengan tema dan topik yang tidak tak kalah menarik. Pasti lebih menarik lagi. Iya. Dan saya Kaila Ulianisa dan saya Adi Dwi Kurniawan pamit undur diri. Stay tune. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih Pak Bob.